Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Aulia. Saya dari kelas HTNB 2023. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Stay tune. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu sistem pemilihan kepala daerah. Nah, sistem pemilihan kepala daerah adalah suatu sistem di mana seorang individu dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk memimpin suatu daerah tertentu. Nah, seperti provinsi ini dipimpin oleh gubernur dan kabupaten dipimpin oleh bupati atau kota dipimpin oleh wali kota. Sistem ini merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan Indonesia yang menganut prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, beberapa ciri-ciri utama sistem pemilihan kepala daerah. Yang pertama, pemilihan langsung. Nah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Hal ini memberikan kekuasaan yang besar kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin daerahnya. Yang kedua, otonomi daerah. Kepala daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam daerah. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, yang ketiga yaitu tanggung jawab. Kepala daerah bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Mereka harus mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dan akuntabel kepada masyarakat. Nah, yang keempat, kerjasama dengan DPRD. Kepala daerah bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dalam membuat kebijakan dan anggaran daerah. DPRD memiliki fungsi mengawas terhadap kinerja kepala daerah. Nah, materi yang kedua yaitu ketentuan umum dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pilkada merupakan proses demokrasi langsung di mana masyarakat memilih secara langsung pemimpin daerahnya. Nah, ketentuan umum dalam pilkada diatur dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait, terutama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, beberapa ketentuan umum yang perlu diketahui adalah yang pertama, peserta pilkada. Peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur secara detail meliputi usia, pendidikan, kesehatan, hingga bebas dari kasus pidana tertentu. Nah, yang kedua, syarat pencalonan. Untuk dapat mencalonkan diri, pasangan calon harus memenuhi syarat dukungan minimal dari partai politik atau gabungan partai politik. Jumlah dukungan yang dibutuhkan diatur dalam undang-undang. Yang selanjutnya, tahapan pilkada. Proses pilkada melalui beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran pasangan calon, kampanye, hingga pelaksanaan pemungutan suara dan penetapan hasil. Setiap tahapan memiliki aturan dan jadwal yang ketat. Nah, selanjutnya, hak pilih. Semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat umur dan terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilihan tetap atau DPT memiliki hak untuk memilih dalam pilkada. Yang selanjutnya, prinsip pilkada. Pilkada diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau disingkat dengan Luber-Jurdil. Yang selanjutnya, sengketa pilkada. Jika terjadi sengketa dalam proses pilkada, maka dapat diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, materi yang ketiga yaitu sistem kepartaian dalam pemilihan kepala daerah. Sistem kepartaian dalam pemilihan kepala daerah atau disebut dengan pilkada
di Indonesia merujuk pada keterlibatan partai politik dalam proses pencalonan, kampanye, dan pemilihan kepala daerah yaitu gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, berikut adalah beberapa aspek penting dalam sistem kepartaian dalam pilkada. Yang pertama, peran partai politik dalam pencalonan. Pencalonan oleh partai politik yaitu bertujuan untuk maju dalam pilkada. Calon kepala daerah umumnya harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Partai politik bertanggung jawab dalam memilih calon yang akan diusungkan dan memastikan mereka bersyarat yang ditetapkan oleh KPU. Nah, yang kedua, kampanye. Setelah pencalonan partai politik dan calon yang diusulkan akan berpartisipasi dalam kampanye untuk meraih dukungan pemilih. Kampanye ini melibatkan penyampaian visi, misi, serta program kerja calon kepala daerah. Nah, yang ketiga, partisipasi partai dalam pemerintahan daerah. Kepala daerah yang terpilih, baik itu dari politik atau independen, biasanya akan membentuk pemerintahan dengan mempertimbangkan kekuatan politik yang ada di DPRD. Hal ini sering melibatkan pembentukan koalisi untuk mengamankan dukungan di legislatif. Nah, yang keempat, kepemimpinan dan oposisi. Selain partai penguasa, partai-partai yang tidak memenangkan pilkada akan menjadi oposisi yang berfungsi mengawasi kebijakan kepala daerah yang terpilih. Oposisi memiliki peran penting dalam check and balance sistem pemerintahan daerah. Nah, yang kelima, perubahan dalam sistem kepartaian. Seiring waktu, ada kecenderungan peningkatan jumlah calon kepala daerah yang maju secara independen, terutama di daerah-daerah yang memiliki ketidakpercayaan terhadap partai politik. Meskipun begitu, dukungan partai tetap menjadi faktor penting bagi calon independen yang memperoleh dukungan yang lebih luas. Nah, materi yang selanjutnya yaitu materi keempat yang berjudul calon perorangan atau independen dalam pemilihan kepala daerah. Calon perorangan atau calon independen dalam pemilihan kepala daerah adalah calon yang maju dalam pemilihan tanpa diusung oleh partai politik. Calon ini dapat mencalonkan diri secara langsung oleh dukungan masyarakat yang biasanya berupa pengumpulan tanda tangan atau dukungan formal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut. Nah, untuk menjadi calon kepala daerah yang independen, calon tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi antara lain calon independen memberikan alternatif bagi masyarakat yang tidak terkait pada partai politik untuk mengajukan calon yang dianggap lebih mewakili kepentingan rakyat. Namun, proses ini bisa lebih sulit karena memerlukan dukungan massa yang cukup besar dan sumber daya yang terbatas. Nah, materi selanjutnya yaitu ketentuan pidana pilkada. Ketentuan pidana dalam pilkada di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait lainnya. Beberapa ketentuan pidana yang umumnya terkait dengan pilkada meliputi: yang pertama, pemalsuan dokumen atau identitas pada pasal 178 KUHP. Nah, berikut adalah bunyi pasal. Nah, yang kedua, pembelian suara. Praktek pembelian suara atau menawarkan imbalan untuk mendapatkan dukungan dalam pilkada dapat dikenakan pidana. Pasal ini terkait pada pasal 187A UU 10/2016 yang menyebutkan ancaman pidana bagi siapa yang terbukti memberikan atau menerima suap terkait dengan pemilihan. Nah, selanjutnya menyebarkan berita bohong atau hoak. Penyebaran informasi palsu atau hoak yang dapat mempengaruhi jalannya pilkada juga dapat dikenakan sanksi pidana, terutama terkait dengan informasi yang dapat menyesatkan pemilih atau merusak kredibilitas calon. Nah, yang selanjutnya, kampanye hitam.
Pencemaran fitnah atau kampanye hitam yang menyerang pribadi atau karakter calon kepala daerah atau partai politik dapat dipidana. Pasal ini terkait ada dalam UUD 10/2016 tentang larangan kampanye yang tidak sah atau merugikan pihak lain. Nah, materi selanjutnya adalah Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005. Peraturan ini adalah Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia tentang Sistem Pengendalian Sistem Pemerintahan. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan sistem pengendalian di lingkungan pemerintahan untuk memastikan bahwa tujuan program dan kegiatan pemerintahan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini berisi mengenai prinsip perorganisasian dan pelaksanaan pengendalian inter, serta pengawasan dan evaluasi terhadap pengendalian inter dalam setiap lembaga pemerintahan. Tujuan ini adalah untuk mengingatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan.